Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel saya, channel Gemar Idola. Semoga teman-teman semua diberikan kesehatan, keinginannya dipermudah, dan banyak hal yang diinginkan dapat raih. Oke, teman-teman semua, karena hanya kepada Allah kita meminta, kepada Dia kita memohon, kepada Dia kita menyembah. Oke, teman-teman semua, di sini saya kedatangan PCX 150. PCX 150 lama ya, teman-teman ya. Dengan kendala mesinnya suara melatak, teman-teman. Bila teman-teman mendapatkan penyakit seperti ini, jangan panik dulu. Nih, kita coba hidupkan. Oke, teman-teman semua, bila mana teman-teman ada kendala seperti itu, jangan panik dulu. Kita akan melakukan pengecekan. Kita nggak bisa langsung vonis bagian mesin yang rusak ya, teman-teman ya. Kita pasti ada step-stepnya yang harus kita lakukan. Yang pertama kita cek adalah bagian CVT, karena suara itu banyak faktornya ya, teman-teman ya. Bisa dari bagian CVT atau pastinya rumah roller yang bermasalah, bagian rantai keteng dan tensioner itu bisa mempengaruhi bunyi. Bagian bagian pelatuk klep, bila mana dia ada kerusakan, dia juga pasti akan berbunyi melatak. Dan juga kadang-kadang yang suka luput itu bagian kipas magnet. Dia kalau ada baut yang kendor, dia juga pasti akan melatak. Dan yang finalnya terakhir pasti stang seher. Oke, jadi teman-teman nggak usah jauh-jauh, kita step-stepnya kita lakukan dulu. Yang pertama kita bagian buka ini dulu ya, teman-teman. Bagian CVT kita buka dulu. Ini mungkin video untuk pembukaannya saya skip dulu biar durasi nggak terlalu panjang ya, teman-teman ya. Oh iya, untuk membangun channel saya lebih baik lagi ke depannya, silahkan bisa like, share, dan subscribe, bunyikan loncengnya agar saya bisa membangun channel ini lebih baik lagi ke depannya dan memberikan sedikit ilmu yang mungkin bermanfaat untuk teman-teman semua. Oke, teman-teman jangan kemana-mana. Ini saya proses buka dulu ya, saya skip dulu. Oke, teman-teman, ini udah kita buka. Nah, ini udah kita copotin. Untuk terlihatnya sih semua masih bagus, tidak ada yang menyebabkan hidup. Coba ini kita buka dulu ya. Roller sudah pada peyang ya, teman-teman ya. Debunya juga banyak banget. Roller sudah peyang, roller sudah pada peyang. Kita cek bos ini masih sepan, masih bagus. Slider ini udah agak goyang. Ntar kita coba ganjal, teman-teman. Slider udah agak goyang ya, teman-teman ya. Untuk roller agak peyang, cuman seharusnya dia nggak berisik. Ini kita udah buka gini, kita coba hidupin, teman-teman. Oke, teman-teman, ternyata masih ada bunyi ya, teman-teman ya. Setelah kita buka semua ini, dia masih ada bunyi. Jadi kemungkinan besar kita cek nanti di bagian klep atau pelatuk atau tensioner yang kita cek ya, teman-teman ya. Ini udah dipastikan bagian CVT itu insya Allah masih aman. Karena kita cek nanti ke bagian tensioner, tonjokan tensioner, dan bagian noken as. Oke, teman-teman, ini saya skip dulu. Oke, teman-teman, ini udah kita buka nih. Kita emang udah sore ngerjain ya. CVT masih kita buka. Tadi kan CVT udah kita buka, tapi masih kasar ya, teman-teman ya. Saya mau tes. Saya tes coba buka ini setelan tensioner ya, teman-teman ya. Setelan tensioner ini mau saya buka. Pakai kunci T8, ujungnya pakai ini ya.
Iya, Mi, tar dulu ya, bikin video dulu ya. Kita buka dulu. Agak keras ini teman-teman. Keras. Bentar ya, ini saya skip lagi ya. Ini mesti saya buka pakai obeng getok. Emang posisi agak susah ada throttle body. Cuman kalau kita buka semuanya ntar kita pasang lagi agak repot. Nih coba kita buka dulu baut plusnya ya. Oke teman-teman, ini udah kita buka baut tutup setelannya ya. Baut tutup setelannya udah kita buka. Sekarang kita coba hidupin. Hup. Nah, udah hidup. Ini saya tes. Sama-sama kasar ya teman-teman ya. Sama-sama kasar ya teman-teman ya. Biasanya kalau diputar gini dia halus, menandakan tensionernya udah lemah ya teman-teman ya. Tapi ini ada tekanan balik nih teman-teman nih. Nah, dari tekanannya ini udah terasa nih ada masalah di tensioner ini. Tuh. Getaran mantul-mantul ya, mantul-mantul ini. Ini kemungkinan menandakan tensionernya ini udah mulai lemah ya teman-teman ya. Tapi nggak menutup kemungkinan ini bukan ini juga. Oke, jadi emang ini kita mesti buka bagian headnya juga untuk melihat kepastiannya. Saya mau cek tegangan rantai ketengnya, apakah berpengaruh keras atau kendur. Ini bisa menyebabkan bunyi juga. Oke, jangan kemana-mana teman-teman. Saya skip lagi untuk pembongkaran bagian ini. Oke teman-teman, saya penasaran. Ini udah saya coba buka ya teman-teman ya. Saya penasaran sama tensionernya ini, soalnya dia pas posisi mesin hidup, dia tuh pas saya coba kencengin dia mantul-mantul teman-teman. Dia mantul-mantul dalamnya. Saya penasaran aja. Ini emang kelihatannya masih normal, kencang keras. Cuman kita nggak tahu kelemahan apa, dia lemah apa enggak. Nah, saya penasaran nih. Nah, saya punya setelan tensioner yang model baut begini ya. Saya mau coba dulu bila mana emang tensioner kalau saya pasang ini halus, insya Allah mungkin hanya tonjokan tensionernya aja yang udah lemah. Ini kelihatan ini masih normal tuh, masih kenceng banget. Tapi saya penasaran, makanya ini mau saya coba pasang dulu. Ini coba pasang di sini. Teman-teman, ini mau saya coba tes pasang dulu sebentar ya. Ini ntar saya lanjutin lagi, saya nggak ada tripod ya soalnya. Oke teman-teman, ini udah kita ganti, udah kita pasang pakai yang aftermarket ya, yang pakai setelan manual. Ini udah saya setel kenceng, nih kita coba tes hidup. Ya teman-teman, ternyata masih kasar ya teman-teman ya. Jadi kita mau nggak mau kita buka bagian block headnya ya teman-teman ya. Kita melakukan pengecekan. Selanjutnya teman-teman bisa jangan kemana-mana dulu, nanti saya skip lagi, mohon maaf banyak yang saya skip, cuman karena untuk mempersingkat waktu saya melakukan hal itu ya teman-teman. Selanjutnya saya mau buka bagian block head untuk melihat kejelasannya lebih dalam lagi. Oke teman-teman, ternyata udah kita ganti pakai yang manual, dia masih ngeletek ya teman-teman ya. Dan saya tadi sempat ngelihat ada ngebul tipis dari bagian knalpot. Jadi untuk
cara terbaiknya, mau nggak mau saya turunin aja sekalian semuanya. Jadi biar kelihatan nggak ada yang kita terka-terka. Ya teman-teman semua, mohon maaf kalau agak bertele-tele videonya, karena kan kita harus step by stepnya harus jelas. Ya teman-teman, jangan kemana-mana dulu. Ini saya mau turunin dulu semua mesinnya. Oke teman-teman semua, ini melanjutkan videonya ya. Jadi yang semalam kita pengen copot, ini udah kita copot semuanya, udah kita belah teman-teman semua. Nah teman-teman bisa lihat penyakitnya ada di piston ya teman-teman ya, piston yang udah baret teman-teman. Ini karena telat oli teman-teman ya, bisa telat oli, bisa karena oli palsu teman-teman. Oke, nah jadi penyebab ngeleteknya, kenapa saya mulai dari pengecekan yang paling mudah dulu, karena kita nggak bisa berasumsi langsung ke bagian sini ya teman-teman ya, karena kan untuk membongkar semua ini butuh banyak biaya yang harus dipersiapkan si pemilik ya teman-teman ya. Jadi biar kita tetap apa namanya tuh ya, kita harus sesuai sama prinsip kita ya, berpegang teguh dengan yang sebenar-benarnya lah, kita harus sejujur-jujurnya. Makanya kita harus mulai pengecekan step by stepnya dari awalnya, itu dari yang permudah dulu ya teman-teman ya, begitu. Jadi yang saya awalnya kan saya cek dari bagian CVT kita buka, oke, kita cek di bagian lidah tensioner, tonjokan tensionernya ya teman-teman nih, yang kayak begini nih. Nah bagian ini nih teman-teman ya, ternyata ini bagus, alhamdulillah. Udah kita coba tes juga pakai yang model manual ya teman-teman ya, kita tes yang pakai manual masih ngelitik juga. Nah berarti opsi terakhir ya, kita copot mesinnya semuanya begini. Nah baru udah kelihatan teman-teman di bagian mananya, karena PC itu space-nya kecil banget, kita nggak bisa digodot, nggak bisa diakalin untuk nyopotin ya gitu loh. Apalagi spoolnya nih, magnet itu susah banget dibuka, mau nggak mau kita nyabut dari ecunya tuh langsung kita cabut gitu teman-teman. Nah karena emang pengerjaannya ini untuk pengerjaan mesinnya mah gampang, nyopot ini yang butuh waktu ya teman-teman ya. Itu aja, emang PC yang ya bisa dibilang agak gimana gitu. Nah jadi penyakitnya di sini teman-teman. Ini paling nanti kita tinggal oversize saja dengan kita lihat ukuran berapa. Misalnya dari 0 kita naik ke 50 teman-teman ya, naik ke 50, jangan naik yang ke 25. Kenapa? Karena resiko gagalnya itu tinggi ya. Pertama di blok ini juga kemungkinan ada kebaretan, pasti kebaret kemungkinan. Nah tuh baret teman-teman, kalau naik yang ke 25 resiko gagalnya tuh tinggi banget. Makanya saya kalau naik itu paling langsung 50, 100 teman-teman ya, 100, 150. Nah setelah udah 150 tinggal kita konfirmasi, misalnya ada pemilik yang udah sampai, bang ini udah 150, terserah mau di oversize, maksudnya mau di shock overboss ataupun diganti blok. Nah nanti kita harus menjelaskan tuh setiap perinciannya terhadap customer, biar teman-teman dan biar dengan customer itu sama-sama enak kita ya, ada feedbacknya yang bagus. Jadi beliau nanti si pemiliknya juga, oh iya dia tahu apa yang mesti dilakukan, dan kita juga punya tanggung jawab, kita udah enak, udah melepas gitu. Jadi nggak ada yang kita permainkan lah di bagian itu gitu loh. Usahakan teman-teman semua harus bisa dalam pengerjaan tuh harus selalu jujur teman-teman ya. Karena kenapa? Kepuasan orang kalau udah puas, dia bakalan apa ya, nggak sayang-sayang ngeluarinnya gitu, dan bakal balik lagi gitu teman-teman. Jadi jangan tergoda dengan untung besar sesaat tapi mematikan usaha kita gitu teman-teman. Oke teman-teman semua, mungkin cukup sekian yang bisa saya berikan kita, karena udah ketahuan penyakit di mana. Insya Allah dari ini aja. Makanya video ini saya akhiri biar nggak terlalu panjang juga ya teman-teman ya. Bila mana teman-teman ingin berkomentar, ada tanya jawab, silahkan ditulis di kolom komentar saya. Jangan lupa untuk membangun channel saya lebih baik lagi ke depannya dengan cara like, share, dan subscribe, bunyikan loncengnya agar kita sama-sama berbagi ilmu. Saya juga masih butuh banyak ilmu, mungkin sedikit ilmu yang bisa yang saya punya bisa bermanfaat untuk teman-teman semua, karena saya bakal mati. Mungkin
Saya nggak bisa beramal dengan harta benda, mungkin dengan sedikit ilmu saya bisa beramal. Mungkin itu jadi penerang nanti di alam kubur saya. Insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.